Kenapa tarif satu wilayah atau advokat satu yang dengan yang lain itu berbeda? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi antara advokat satu dengan advokat yang lain, antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, pertama adalah faktor jarak. Apa jaraknya ke tempat, katakanlah penanganan sengketa itu, misalkan di kota A, jaraknya 100 km, tentu akan membedakan tarif. Di sana ada biaya operational fee, misalkan berupa tiket pesawat, misalkan penginapan, katakanlah untuk makan, dan itu akan mempengaruhi. Kemudian tingkat kerumitan kasusnya. Kasus itu berbeda-beda. Setiap orang menangani kasus juga dengan teknik-teknik yang berbeda. Sehingga tidak akan serta-merta menerapkan tarif secara general, artinya tidak sama. Artinya ada tingkatan-tingkatan kasus yang harus mereka kenakan, tarif itu berbeda. Kasus misalkan hutang piutang antara lawyer yang satu dengan lawyer yang lain akan berbeda ketika mereka mendapati kasus ini kerumitannya berbeda-beda. Jadi tidak akan pernah sama. Kemudian tingkat keilmuannya atau popularitas seorang advokat itu juga akan mempengaruhi. Latar pendidikannya seperti apa? Misalkan pendidikan jenjang pendidikannya dia sampai dengan doktor atau strata 2, atau dia sudah ahli senioritas dan juga dia sudah populer baik itu di skala nasional maupun internasional, tentu tarifnya akan berbeda sehingga tidak akan pernah sama seperti itu. Kemudian bagaimana dengan tarif pengacara murah? Apakah itu ada? Pengacara murah tentu ada, tidak mungkin tidak. Karena namanya honorarium tadi ditentukan antara kesepakatan antara advokat dan kliennya, jadi bisa saja antara advokat itu menerapkan tarif yang jauh lebih murah. Ya, itu bisa jadi. Di beberapa kota, misalkan di daerah tertentu, karena tingkat ekonomi masyarakatnya yang masih kecil, kemudian kasusnya juga kasus kecil misalkan, ya bisa saja tarifnya 5, 10 juta, 15 juta, itu biasa. Dan itu ada, seperti itu. Tidak menutup kemungkinan. Kemudian apakah ada advokat gratis atau pengacara gratis? Perlu diingat, advokat gratis itu adalah jasa pengacaranya. Pada umumnya ya, jasa pengacaranya. Jadi lawyer fee-nya gratis misalkan. Tapi operational fee-nya bisa saja bayar. Kita terapkan sesuai dengan kemampuan. Tapi ada juga lawyer yang benar-benar menerapkan tarif 0 rupiah atau gratis atau disebut dengan pengacara pro bono. Pengacara pro bono ini dia mengeluarkan uang dari kliennya yang berbayar, dialokasikan kepada kliennya yang tidak mampu, dan dia tangani perkaranya, mengeluarkan uang dari kantornya sendiri, kasnya sendiri. Itu adalah lawyer pro bono. Sedangkan Prodeo yang dikenal pada umumnya yang kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM itu bukan pro bono, dia dibayar oleh negara. Kemudian ada anggaran, sistem rembes dari negara. Tapi kalau pengacara yang benar-benar pro bono, yang bukan LBH, yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, mereka benar-benar bekerja secara profesionalitas dan mereka benar-benar membantu masyarakat miskin dari anggaran mereka sendiri. Inilah perbedaan pengacara pro bono dan Prodeo tadi. Ketika memang pro bono ini semuanya totalitas membantu masyarakat yang tidak mampu. Ada tidak ada, tetapi tentu tidak semua kantor advokat menerapkan itu. Hanya kantor-kantor advokat sendiri yang mungkin secara tidak langsung prihatin dengan keadaannya, dan juga memang sudah menjadi kewajiban juga kita dalam organisasi kita Pradi mewajibkan setiap advokat itu membantu masyarakat secara pro bono, dan ada jamnya, jam untuk penanganan kasus secara pro bono. Setiap advokat punya tarif sendiri sesuai dengan kesepakatan dengan klien, namun tidak ada unsur pemaksaan. Ketika kliennya setuju dengan tarif tersebut, maka terjadilah pengikatan kuasa atau biasa juga dikenal dengan pelimpahan kuasa kepada advokat. Tetapi kalau tidak setuju, ya maka bisa saja klien ini mencari lawyer yang lain yang sesuai dengan anggaran atau budget yang dia miliki. Nah, dan kemudian juga saya bilang tadi tingkat faktor jarak, popularitas seorang advokat, kemampuan dia sangat mempengaruhi tarifnya. Ketika dia baru dan namanya belum terkenal, ya baru lulus kemarin, baru disumpah kemarin, ya bisa saja dia murah. Nah, tapi bukan berarti advokat itu semuanya murah, tidak. Semuanya punya ilmu yang cukup panjang melalui proses pendidikan dari strata 1, ikut pendidikan profesi advokat, ujian advokat, magang advokat,
dan setiap advokat pasti akan menghargai profesinya, pasti akan membantu masyarakat. Bagi yang mampu tentu akan sesuai dengan kemampuan tarifnya. Bagi yang tidak mampu, ya mungkin akan dialokasikan dari hasil honorarium klien yang berbayar, dialokasikan kepada yang tidak mampu. Itu dimungkinkan. Itu pertanyaan yang sudah kita jawab hari ini mengenai tarif seorang advokat.